Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami, kelompok 5 dari Manajemen Operasional kelas D, akan membagikan insights from an insider Indomaret khususnya untuk cabang Keputih, Surabaya, Jawa Timur. Adapun berikut adalah outline pembahasan dalam video kali ini. Dan berikut adalah anggota kelompok kami. Oke, baik. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, dalam lanskap retail yang kompetitif saat ini, mengoptimalkan efisiensi itu menjadi satu hal yang sangat penting dilakukan oleh perusahaan, terutama jika perusahaan itu ingin meningkatkan profit ataupun keuntungan yang diperolehnya. Adapun terkait profitabilitas atau kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit atau keuntungan, sebenarnya terdapat beberapa aspek yang sangat perlu diperhatikan, khususnya pada perusahaan retail. Yang pertama terkait bagaimana kemampuan perusahaan dalam memanajemen inventory atau persediaannya, kemudian dari segi manajemen supply chain atau rantai pasoknya, hingga strategi dalam memilih lokasi dan juga layoutingnya. Sebagai contoh, dalam manajemen inventory yang efektif, itu perusahaan dapat memastikan produk yang tepat berada pada waktu yang tepat atau tersedia pada waktu yang tepat. Kemudian juga bisa meminimalkan kehabisan stok dan juga pada akhirnya nanti dapat meminimalkan adanya kehilangan penjualan. Lalu adapun dari segi strategi location, strategi lokasi dan juga layout, dengan lokasi dan tata letak yang strategis, perusahaan itu dapat memengaruhi perilaku pelanggan dan juga mendorong penjualan. Adapun dari segi manajemen supply chain, dengan rantai pasok yang efektif, yang optimal, perusahaan dapat memastikan kelancaran arus barang dari pemasok ke toko dan juga bisa mengurangi biaya. Jadi dengan memahami keterkaitan antara aspek-aspek berikut, retailer itu dapat mengambil keputusan yang tepat untuk nantinya bisa meningkatkan pengalaman pelanggan, mengurangi pemborosan, hingga memaksimalkan keuntungan. Oke, kita masuk ke profil perusahaan yang Indomaret adalah jaringan minimarket waralaba di Indonesia yang menyediakan kebutuhan pokok dan sehari-hari. Gerainya mudah ditemukan di perumahan, kantor, dan fasilitas umum sesuai dengan motonya mudah dan hemat. Dikelola oleh PT Indomarko Prisma Tama, Indomaret memiliki lebih dari 7.868 gerai di Jawa, Madura, Bali, Sumatera, Sulawesi dengan 40% waralaba dan 60% milik perusahaan. Barang dagangan berasal dari 17 pusat distribusi yang menyediakan lebih dari 4.800 produk. Adapun untuk penelitian kali ini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu mengenai sistem inventory yang ada di franchise toko Indomaret. Kemudian yang kedua yaitu mengenai supply chain management yang diterapkan di franchise Indomaret, serta bagaimana strategi lokasi dan layout yang diterapkan di toko Indomaret. Berikut merupakan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian kali ini. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui sistem manajemen persediaan di franchise toko Indomaret. Yang kedua adalah mengetahui sistem manajemen rantai pasok di franchise toko Indomaret. Dan juga yang ketiga adalah mengetahui strategi lokasi dan layout di franchise toko Indomaret. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, secara singkat mengenai manajemen operasional, menurut Heiser, manajemen operasional merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penciptaan barang dan jasa melalui transformasi input menjadi output. Adapun dalam manajemen operasional sendiri terdapat 10 keputusan strategis yang mana pada pembahasan kali ini kami akan berfokus pada pembahasan terkait strategi lokasi, layout, manajemen rantai pasok, dan juga manajemen persediaan. Selanjutnya yakni persediaan, di mana persediaan ini merupakan barang ataupun bahan baik mentah maupun jadi, maupun barang dalam proses yang menjadi sesuatu aset yang berguna untuk menunjang aktivitas operasional maupun produksi hingga terjadinya transaksi jual beli. Nah, persediaan ini perlu dilakukannya pengendalian supaya biaya bisa hemat, tetapi juga bisa memenuhi kebutuhan konsumen.
Setelah membahas mengenai inventory atau persediaan, hal selanjutnya yaitu inventory management yang mengacu pada proses pengendalian persediaan dengan tujuan utamanya adalah untuk bisa mengelola biaya seoptimal mungkin serta memenuhi permintaan konsumen dengan baik. Jadi harapannya ini biar inventory-nya ini tetap ada tetapi tidak membuat biaya ini membebani operasional perusahaan. Dan berikut merupakan jenis inventory management. Untuk selanjutnya adalah beberapa fungsi dari inventory management, namun secara keseluruhan, inventory management ini mengatur dan memproses bagaimana ketersediaan barang ini bisa mempengaruhi biaya operasional dan bisa memenuhi produksi hingga, jual beli terhadap konsumen, sehingga konsumen ini juga tetap bisa terpuaskan. Strategi lokasi adalah proses menentukan penempatan lokasi di operasi produksi sebuah perusahaan yang diharapkan dapat memberikan keuntungan yang maksimal terhadap perusahaan, di mana terdapat beberapa poin yaitu fleksibilitas, posisi, manajemen permintaan, dan juga fokus. Strategi tata letak adalah sebuah strategi penempatan fasilitas yang menentukan efisiensi operasi jangka panjang, di mana terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu utilisasi ruang, aliran informasi, moral karyawan yang lebih baik, dan juga fleksibilitas. Oke, kita masuk ke supply chain. Supply chain itu adalah suatu sistem yang mengintegrasikan berbagai fungsi dan organisasi yang terlibat dalam proses produksi dan pengiriman. Nah, ini tuh berfokus pada pemasokan, produsen, pengecer, hingga konsumen yang membentuk rangkaian yang terhubung secara harmonis dan transparan. Nah, contoh dari SCM atau supply chain management adalah contohnya seperti mengelola rantai pasokan untuk menghasilkan produk mobil ataupun mengelola persediaan dan pengiriman produk ke dealer atau konsumen. Adapun dalam pembahasan kali ini kami mengumpulkan data melalui 3 cara. Yang pertama melalui wawancara yang dilakukan kepada kepala toko secara langsung melalui online. Kemudian yang kedua kami melakukan observasi dengan cara mendatangi langsung toko Indomaret yang ada di Keputih dan juga melakukan studi literatur yang kami peroleh melalui jurnal ataupun sumber informasi lainnya. Untuk penelitian kali ini dilakukan dengan metode wawancara langsung bersama Ibu Lin yang merupakan kepala toko salah satu cabang Indomaret terletak di Jalan Keputih yang bertanggung jawab untuk pengelolaan, controlling, pengawasan cabang mulai dari pemasukan, pengeluaran, dan operasional. Dan dari wawancara tersebut didapatkan beberapa data yang dapat diolah seperti jumlah inventory, permasalahan yang sering terjadi, SOP, dan data penunjang lainnya seperti penjualan. Nah, memasuki analisis pertama yaitu inventory management. Nah, melalui hasil wawancara ini dapat didapatkan data bahwa Indomaret sendiri ini sangat meminimalkan terjadinya penimbunan barang dan bahkan jumlah stok yang tersedia itu sangat sedikit sehingga pengiriman ini frekuensinya lebih sering yaitu setiap 2 hari. Dan pengiriman tersebut jumlahnya sudah ditentukan oleh pusat. Nah, pada penelitian kali ini akan diambil 3 produk utama yang akan dibahas, yaitu Aqua, Nestle, dan Coca-Cola. Nah, menariknya, setiap cabang Indomaret itu bisa merequest barang apa saja yang mereka inginkan, tetapi jumlahnya itu ditentukan dari pusat. Nah, pusat ini mendapatkan jumlah barang yang akan dikirim itu melalui data historis penjualan setiap cabang. Nah, kemudian yang kedua yaitu setiap cabang Indomaret ini beroperasi setiap hari tanpa tutup. Walaupun tiap cabangnya ini memiliki jam operasional yang berbeda dan 24 jam ada yang tidak. Berikut merupakan penjelasan lebih detail mengenai harga jual, holding cost, kuantitas maksimal, penjualan, serta lead time, di mana seluruh produk di Indomaret ini, khususnya di cabang Keputih ini, memiliki jeda pengiriman setiap 2 hari sekali, serta holding cost setiap produk ini disamakan yaitu sebesar 10%. Misalnya seperti Aqua, harga jualnya yaitu 3.800, maka holding cost-nya yaitu Rp380, dan seterusnya. Nah, tetapi untuk order cost-nya ya ini sebesar 0% karena setiap cabang ini melakukan pemesanannya kepada gudangnya, dan gudang ini akan melanjutkan pemesanannya kepada supplier. Nah, di situ akan terjadi biaya, tetapi biaya sudah
diakumulasikan ke setiap harga produk sehingga order cost untuk pemesanan setiap produknya ini dianggap nol. Yang kedua yaitu safety stock, di mana safety stock ini digunakan untuk mengetahui seberapa sih seharusnya produk yang ada minimal agar tidak kehabisan di toko tersebut. Nah, di sini Aqua yaitu 2 unit, Coca-Cola 4 unit, di mana kedua produk itu sudah sesuai dengan data penjualan rata-rata yang didapatkan oleh hasil wawancara. Nah, tetapi melalui hasil data wawancara tersebut, Nestle ini memiliki safety stock yang negatif, yang menunjukkan bahwa stok air mineral Nestle ini perlu ditambahkan lagi untuk pemesanan selanjutnya untuk mendapatkan safety stock atau barang yang bisa dianggap sebagai barang jaga-jaga sehingga tidak terjadi kehabisan stok. Selanjutnya yaitu ada annual holding cost, di mana rumusnya yaitu kuantitas secara annual dibagi 2 dikalikan dengan holding cost. Yang pertama yaitu ada Aqua dengan total Rp970.900, Nestle Rp467.200, serta Coca-Cola Rp1.640.530. Nah, di sini dapat digambarkan bahwa walaupun jumlah produk yang dipesan itu banyak, tetapi sedikit dilakukan penimbunan di gudang, maka annual holding cost-nya itu bisa cukup kecil. Nah, tapi di sini bisa dilihat bahwa Coca-Cola walaupun jumlah pemesanannya yaitu lebih sedikit dibandingkan Aqua, tetapi karena dia memiliki holding cost-nya yaitu mahal dan juga jumlah barang yang dikalikan dengan barang yang ada di gudang, maka dia akan memiliki holding cost yang paling besar dibandingkan yang lainnya walaupun kuantitasnya lebih kecil dibandingkan Aqua. Yang terakhir yaitu dari order point, di mana rumusnya yaitu demand dibagi dengan number of working days. Karena Indomaret ini beroperasi tidak ada tutup atau beroperasi secara terus-menerus, maka dihitung 365 hari. Nah, gunanya yaitu untuk meminimalisir atau menekan terjadinya situasi kehabisan stok, sehingga setiap konsumen yang datang itu bisa selalu mendapatkan stok dan dapat terpuaskan. Di sini dapat lihat bahwa Aqua ini sebesar 14 hari, Nestle sebesar 10 hari, dan Coca-Cola itu sebesar 11 hari. Pada analisis strategi lokasi, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi dari Indomaret ini, di mana Indomaret ini berlokasi di Keputih Jalan Arif Rahman Hakim nomor 51A. Faktor-faktor tersebut adalah yang pertama, lokasi sudah memenuhi SOP franchise Indomaret, di mana franchise Indomaret ini memiliki SOP dengan luas ideal 120 sampai 200 meter persegi. Yang kedua adalah kemudahan akses jalan raya dan juga saluran air, dan yang ketiga adalah lokasi yang strategis, di mana lokasi dari Indomaret ini merupakan area yang ramai karena dekat dengan kampus ITS dan juga pemukiman warga. Untuk analisis strategi layout, strategi dari layout Indomaret ini merupakan tipe dari layout retail. Nah, tipe layout retail ini adalah untuk mengalokasikan jarak display dan respon dari perilaku konsumen yang bertujuan untuk memaksimalkan profitabilitas. Dapat dilihat dari layout di samping bahwasanya segala makanan dan minuman itu berada di sisi kiri, dan kemudian pada sisi kanannya diisi oleh peralatan-peralatan rumah tangga. Nah, kemudian untuk posisi kasirnya sendiri berada setelah pintu di depan setelah pintu, dan mesin ATM-nya berada di pojok sebelah kiri depan. Nah, dengan tata letak seperti ini terdapat flow yang jelas, di mana nanti ketika konsumen masuk ke Indomaret, mereka bisa langsung mengakses tempat-tempat yang memberikan produk yang mereka butuhkan. Indomaret sendiri memiliki 2 tipe rak, yakni rak tingkat 4-5 yang biasanya digunakan untuk area tengah, dan rak tingkat 7-9 yang digunakan pada bagian dinding. Nah, dengan pengaturan seperti ini, barang dapat ditata lebih banyak, dan ketika customer masuk ke Indomaret, dia bisa melihat segala barang tanpa harus terhalangi oleh tinggi rak yang tidak menentu. Jadi pandangan mata bisa melihat berbagai produk dengan leluasa.
Oke, kita masuk ke analisis dari supply chain sendiri. Nah, pada saat kemarin kita wawancara Bu Iin, beliau menjelaskan bahwa supply chain pada retail Indomaret Keputih itu sangatlah tidak complicated karena dari beliau sendiri sumbernya mengatakan bahwa retail itu mendapatkan supply dari DC. Nah, jadi pertama itu mulai dari gudang, habis itu barang-barang tersebut dikirimkan ke DC, selanjutnya dari DC itu dikirimkan kepada retail Indomaret di Keputih. Oke, baik, jadi dari pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa manajemen persediaan yang diterapkan oleh Indomaret itu mengacu pada data historis penjualan, yakni tepatnya selama 3 bulan yang lalu dengan frekuensi pengiriman selama 2 hari sekali. Ketika produk itu habis, maka toko atau cabang Indomaret dapat melakukan permintaan. Produk tersebut lalu akan dikirimkan sesuai jadwal kiriman. Lalu yang kedua, terkait lokasi dan juga layout, terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan khususnya untuk cabang Indomaret, yakni dari segi luas dan jarak lokasi yang sesuai dengan SOP franchise, kemudian dari segi kemudahan akses jalan, saluran air, kemudian lokasi yang strategis dan juga sebagainya. Adapun terkait manajemen rantai pasok atau supply chain, produk yang dijumpai konsumen di toko nomor itu didistribusikan dari distribution center atau DC, kecuali produk-produk konsinyasi yang berasal dari supplier secara langsung seperti telur dan juga es krim. Adapun saran yang dapat dilakukan untuk penelitian berikutnya adalah memperdalam informasi khususnya terkait metode perhitungan persediaan untuk meminimalisir biaya ataupun meningkatkan pendapatan yang diimplementasikan oleh Indomaret. Kemudian juga bisa memperdalam kembali analisis terkait ketentuan ataupun pertimbangan lokasi pembukaan toko Indomaret yang baru dan juga layout retail Indomaret khususnya dari segi perilaku konsumen. Mengingat dapat dijumpai secara di lapangan bahwa ada beberapa toko Indomaret tuh yang jaraknya sangat berdekatan, bahkan kurang dari 500 meter. Selain itu, untuk penelitian berikutnya bisa lebih memperdalam informasi terkait alur rantai pasok Indomaret dari hulu hingga ke hilir. Selanjutnya yaitu lampiran. Nah, untuk lampirannya ini adalah sesi dokumentasi bersama Ibu Lin saat sesi wawancara. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 5 mengenai Indomaret, terutama di cabang Keputih, Surabaya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.